Mengapresiasi sekecil apapun pencapaian. Pencapaian yang besar selalu dimulai dari pencapaian-pencapaian yang kecil. Maka, belajarlah mengapresiasi setiap pencapaian dalam hidup kita, sekecil apapun pencapaian itu. Ahmad Rifai Rifan. Kita kadang melihat orang-orang di sekeliling kita tampak lebih hebat, hidupnya lebih menyenangkan, pencapaiannya jauh di atas kita. Kita sering lupa bahwa orang-orang yang kita anggap hebat, hidupnya enak, yang kita sangat ingin berada di posisinya, pasti mempunyai sisi nggak enak yang saat ini belum kita ketahui. Akhirnya, kita menempatkan diri sebagai sosok yang paling menderita dan sial dalam hidup, karena kita hanya tahu sisi enak dari hidup mereka. Semua pencapaian itu bukan penentu kemuliaan diri. Tuhan tidak pernah mewajibkan kamu untuk kaya dan menikah di usia 20 atau 30 tahun. Tuhan tak pernah mewajibkan kamu punya rumah dan mobil di usia 20 sampai 30 tahun. Yang dinilai oleh Tuhan adalah prosesmu, perjuanganmu, kerja kerasmu, bersihnya hatimu, lurusnya kerjamu, serta rasa syukurmu pada sesederhana apapun pencapaian yang sudah kamu nikmati saat ini. Percaya deh, dengan hati yang bersih, bebas dari rasa iri, kerja yang lurus, tulus membantu banyak orang, serta bersyukur atas semua karunia Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang mungkin sangat diidamkan oleh sebagian besar manusia. Sekecil apapun pencapaian kita, layak untuk diapresiasi. Tidak perlu menunggu orang lain mengapresiasi terlebih dahulu. Tidak seharusnya kita bergantung pada validasi eksternal untuk merasa berharga. Kalau diri sendiri saja enggan menghargai segala perjuangan dan kerja keras, bagaimana mungkin kita mengharap penghargaan dari orang lain? Nah, di sini penting untuk kita mengetahui apa itu self-appreciation. Di sini self-appreciation memiliki peran penting terhadap tumbuhnya kepercayaan dalam diri kita. Sampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri karena sudah berjuang, mau bekerja keras, dan tidak letih bertumbuh. Berterima kasihlah karena sudah mampu melewati hari-hari berat. Berterima kasihlah karena sampai detik ini masih bisa bertahan melalui beragam tantangan dan kesulitan. Hilangkan kekecewaan terhadap diri sendiri, jangan sampai memberi penilaian negatif, apalagi karena masih banyak impian yang belum diraih. Kemudian menjadikan kita pribadi yang tidak pernah bersyukur atas semua pencapaian hari ini. Godaan untuk mendapatkan yang lebih adalah sifat manusiawi. Kita selalu merasa kurang, bahkan di suatu titik kita cenderung pada sikap serakah. Rasanya, waktu 24 jam dalam sehari tidak akan cukup untuk memuaskan ambisi dan mimpi-mimpi kita. Sebab kita berpikir bahwa kebahagiaan baru bisa tergapai setelah semua itu terwujud. Namun, betapa banyak yang akhirnya tertipu. Tercapai satu keinginan, ternyata rasa senang yang hadir hanya sekejap, sebab hadir keinginan baru dalam jiwanya. Begitu seterusnya, hingga tanpa terasa usia kita menua, sementara impian dunia tak ada habis-habisnya. Lantas kapan bahagianya? Kapan menikmatinya? Harta yang berlimpah pun tak akan bisa membuat diri kita bahagia selama kita tidak punya batas cukup terhadap kebutuhan kita. Keluarga yang rukun, tetangga yang baik, pasangan hidup yang setia, serta anak-anak yang ceria, semua nikmat itu terasa biasa saja bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Bahkan, nikmat sehat,
yang bagi banyak orang yang merupakan nikmat termahal, tetapi bagi orang yang tidak bersyukur, ia terlupa begitu saja. Padahal, hampir semua sepakat bahwa sehat itu mahal. Lihatlah betapa besar biaya yang harus dikeluarkan ketika kita atau keluarga kita menderita penyakit tertentu. Apalagi jika ternyata beragam penyakit yang diderita itu tergolong penyakit serius, sehingga butuh dana besar untuk biaya pengobatan maupun perawatan. Sungguh, kesehatan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat diidamkan oleh manusia. Bagaimana tidak, ketika dalam kondisi sehat, kita bisa menikmati karunia Allah lainnya. Orang yang sehat bisa lebih leluasa menikmati makanan yang lezat, sementara beberapa saudara kita menahan diri dari beberapa jenis makanan karena diminta untuk diet ekstra demi menjaga kesehatan tubuhnya, dari diabetes misalnya. Ketika dalam kondisi sehat, kita bisa menikmati segarnya udara, padahal beberapa saudara kita yang terbaring di rumah sakit harus membayar jutaan rupiah untuk membeli oksigen yang dihirup setiap waktunya. Dalam kondisi sehat, kita bisa beraktivitas dengan energi prima, bekerja dengan nyaman, menikmati kebersamaan, dan keluarga tanpa terganggu penyakit yang bersarang di tubuh. Maka ketika kita dikaruniakan kesehatan oleh Allah, jagalah dengan baik, manfaatkanlah untuk kebaikan, karena sungguh ia merupakan nikmat Allah yang sangat bernilai. Maka bersyukurlah, bahkan atas nikmat yang menurut kita kecil sekalipun. Karena sekecil apapun, nikmat yang kita dapat, jika kita mensyukurinya dan menikmatinya, maka ketenangan dan kebahagiaan hidup kita akan kita rasakan. Semoga bermanfaat. Selamat mengapresiasi sekecil apapun pencapaianmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.